Bo, gue nggak tahu nih hari ini kayaknya gue lagi bernasib seperti apa. Gue nggak tahu ini di mana. Gue jalan dulu deh ke depan deh. Daripada di sini nggak tahu, serem banget. Hai, gue sekarang mau ke Sari Rasa nih. Sari Rasa tuh kayak restoran Indonesia gitu yang ada di sini. Udah kangen sama makanan Indonesia. Ntar gue mau naik bis ceritanya nih, rencananya ada 3 nomor bis yang bisa gue naikin. Ntar kita lihat aja mana yang paling cepet duluan. Nah, bisnya udah datang nih. Nah, kalau naik bis nih harus bawa kartu Hafilat ini ya, karena dia nggak terima cash. Jadi perjalanan kita ke mana nih namanya? Sari Rasa. Kira-kira butuh waktu 25 sampai 30 menitan lah naik bis. Naik bis di sini kira-kira tuh cuma 2 dirham atau enggak sekitar 8.000. Lumayan banget dibanding kalau kita harus naik taksi karena ada minimum charge yang 12 dirham itu. Jadi ceritanya si suami itu lagi pengen banget makan tempe sama teri. Kemarin pas gue kesini gue bawa teri, dibawain sama nyokap sih sebenarnya teri sekitar 1/4 kilo, dan itu udah berhasil gue bikin jadi teri kacang balado, dan itu sudah diambang kehabisan. Makanya sekarang mau nyoba nyari lagi di sana. Jadi restoran Indonesia di sini tuh ada Sari Rasa sama Bandung. Cuman suami prefer yang Sari Rasa, yaitu kembali ke selera. Nah, itu letaknya itu dua-duanya sebenarnya deketan, deket ke Abu Dhabi Mall. Nah, gue sendiri belum pernah ke dua-duanya tadi. Nah, ini pertama kali gue ke sana. Semoga gue gak nyasar sih. Tadi udah lihat di map dulu. Nah, gue tadi udah turun dari bis nih. Udah sampai depannya Abu Dhabi Mall. Tinggal jalan sedikit sampai di Sari Rasa. Nah, si Sari Rasa itu adanya di sebelah sana. Jadi gue harus nyebrang dulu. Nah, ini ada Jollibee. Nah, tadi kata suami patokannya sih ini. Jollibee itu kayak semacam kayak fast food KW-annya KFC gitu. Gue belum pernah coba sih, cuman kata suami enak juga. Dia dekat banget sama Jollibee, cuman kok gue belum nemu ya. Oh, apa ini kali ya? Yeay, ketemu juga. Gue masuk dulu ya. Nah, kita ada di dalam Sari Rasa nih. Mbak-mbaknya wong Jowo dari Karanganyar, deketan sama kampungku. Jadi ini dapurnya. Nih, kita masuk tadi dari sini, langsung ke dapur. Terus kalau bisa dine in itu, oh ya ini ada toilet. Nah, kalau misalnya mau dine in itu sebenarnya turun ke bawah. Cuman karena lagi lockdown jadi nggak boleh dine in ke sini. Gue udah izin nih sama mbaknya boleh ke bawah. Nah, ini penampakan kalau makan di sini. Oh, itu kayaknya tempat makanannya ya. Kira-kira kayak gini deh. Nah, ini menu-menunya nih. Gila, gimana gue gak kangen nih sama siomay, batagor, tempe, Allahu Akbar, sate ayam.
Jadi gue mau mesen batagor deh. Ini beberapa menu yang bisa kita pesan. Gue nunggu makanan di luar aja deh, soalnya lagi dimasakin. Di dalam soalnya panas banget, AC-nya nggak tahu nggak dinyalain apa gimana. Jadi di mana namanya Sari Rasa ini sebenarnya bisa delivery. Gue cek di Zomato memang nggak ada. Ternyata katanya dia memang udah nggak kerjasama lagi sama Zomato, tapi dia punya kurir sendiri dan itu bisa free ongkir ternyata, asal ada minimum pembelian. Katanya tadi misalnya ke daerah rumah gue sih beli 60 aja, 60 dirham itu udah free ongkir. Cuman nggak apa-apa lah, gue ini buat pengalaman kan, jadi bisa jadi tahu nih bentuknya si Sari Rasa kayak gimana. Sama Uga nunggu pesanan, jadi tahu tuh yang lagi disiapin punya gue atau bukan. Katanya sih punya gue tinggal sate doang, sate ayam, karena gue pesen buat anak gue, dia pengen banget sate ayam. Ini gue numpang duduk di depan Sari Rasa, di atas sepeda orang. Nggak ada sediain tempat duduk, panas banget di dalam, jadi gue nunggu di sini aja. Nah, ini belanjaan gue, batagor, teri, sate ayam, soto ayam, ayam bakar. Dikasih diskon sama mbaknya. Harus ini kalau di sini nggak bisa pakai kartu ya, harus apa namanya, harus cash. Alhamdulillah akhirnya kelar juga, walaupun nunggu lama. Mayan sama mbaknya dikasih diskon. Mungkin sama dari Solo kita ya. Nah ini gue sebenarnya pengen ke Abu Dhabi Mall sih, di depan sana. Cuman melihat tentengan gue yang seperti ini, kira-kira masuk aja atau enggak ya? Nyebrang dulu aja deh. Jadi tadi selama gue nungguin makanan jadi di Sari Rasa, seliwar-seliwar banyak banget orang Indonesia pada beli di situ. Dan gue ada ngobrol sih sama pembeli juga, dia udah 5 bulan di sini. Tadi ngobrol-ngobrol cuaca di sini emang udah mulai panas, tapi sebenarnya ini belum ada apa-apanya karena ini masih spring. Summernya nanti tuh mungkin masuk bulan sekitar Juli itu puncak-puncaknya. Sekarang lembab panas sih, tapi masih ada angin, anginnya lumayan kencang, tapi udah agak panas-panas gitu. Nah terus Juli itu katanya bisa sampai 48 derajat. Dan lembab banget, humidnya itu bisa sampai di atas 100-an. Jadi bener-bener gak ada angin. Lo bayangin kayak misalnya panas diungkep terus gak ada angin. Katanya dia sih panas-panas hair dryer. Gue nggak tahu deh nanti kira-kira Juli bakal gimana. Biasanya sih orang-orang tuh pas summer itu manfaatin untuk liburan, termasuk orang Indonesia tuh pada balik mudik. Cuman kan karena corona kayak gini jadi nggak mungkin kita mudik. Jadi siap-siap nanti kita bulan Juli. Tadi itu gue ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak yang kerja di sini. Gue tanya, mudik nggak Pak? Mudik sih bisa aja pulang ke Indonesia, cuman masalahnya balik ke sini lagi belum tentu. Karena dari pemerintah sini kayaknya memang belum mau nerima orang datang ke sini kecuali residen aslinya. Nah, jadi bapaknya itu katanya sudah beli tiket 2 kali, di cancel terus, bahkan sama kantor juga nggak boleh keluar. Maksudnya nggak boleh pulang ke Indonesia kan. Terus jadinya dia tetap standby di sini. Karena banyak teman-temannya dia yang udah pulang ke Indonesia, mau balik ke sini, di-reject-rejectin sama pemerintah sini. Karena kasus di sini tuh masih banyak, masih 500-an per harinya. Walaupun kalau dilihat-lihat udah mulai nurun ya. Tadinya kan sempat 500, terus 800 kayaknya puncaknya. Terus sekarang udah mulai 500 lagi. Mudah-mudahan habis itu corona segera musnah.
Bisa lihat nggak tuh tulisan apa? Toko favorit gue. Itu Daiso. Kayaknya nemu barang murah cuma di sini doang. Lumayan buat nyari oleh-oleh buat anak gue. Pada minta, "Bu, oleh-olehin ya, oleh-olehin ya." Ntar gue cariin mainan aja di situ. Mudah-mudahan dia buka, kayaknya sih buka sih. Nah, ini mirip sih sama Daiso yang di Jakarta juga ya. Tapi di sini harganya kalau yang ada labelnya 7,35 dirham. Nah, ini lucu amat nih. Pot mat nih. Karena barang-barang di sini itu lucu-lucu. Jadi yang dirasa nggak perlu, jadi perlu deh kayaknya. Nah, gue sekarang udah di luar Abu Dhabi Mall karena gue udah mau pulang. Lagi nunggu bis. Lumayan nih, ada tempat duduknya. Nah, sambil nungguin si bis, kebetulan di belakang gue ada alat buat isi ulang si Hafilat Card nih. Jadi ini kalau si kartunya itu mesti diisi ulang di alat kayak gini nih. Ini cuma ada di halte-halte tertentu aja atau enggak? Ya, atau enggak di beberapa mall ada sih di dalam, kayak di dalam Lulu gitu. Terus gue mau cerita, tadi tuh kan gue masuk ke dalam mall sempat ada videoin beberapa spot ya. Nah, gue pikir nggak apa-apa karena memang pas gue masuk di pintu masuknya itu kan ada yang gue bilang tadi itu ada sterilization tunnel. Cuman security-nya bilang ini nggak boleh diambil video yang bagian depan tadi yang ada sterilization tunnel itu. Jadi dia kayak ada terowongan kecil, ntar kita kayak entah disemprot atau apa gitu kan buat disterilisasiin lah. Nah, terus tapi dia bilang kalau misalnya inside the mall, di dalam mall boleh gue videoin. Ya udahlah, kan gue videoin lah ya beberapa tempat tadi, beberapa spot. Pas gue udah mau balik, gue dipanggil dong sama security. Dia bilang untungnya security-nya sih sopan ya, baik. Kadang suka melototin, kadang kalau yang udah-udah tuh suka galak melototin gitu. Yang tadi tuh bapak-bapak tua baik, nanyain. Pokoknya intinya nggak boleh ngambil video di dalam mall. Terus gue protes dong. Nah, tadi katanya boleh sama security yang di luar, gue bilang gitu kan. Dia bilang gini, ya kalau misalnya ngambil picture aja boleh, tapi kalau videoin nggak boleh ternyata. Ya udahlah, akhirnya gue mesti hapus semua video-video gue tadi yang di dalam mall. Di depan dia harus dihapus. Ya udahlah, akhirnya gue hapusin aja. Terus gue paling ngambil gambar beberapa aja karena bawaan gue juga udah banyak kan, udah malam juga, jadi gue udah mau pulang. Nah, pas banget bis gue datang. Oke, down. Nah, gue di dalam bis nih, on the way balik. Udah agak gelap ya di luar. Jam 7-an nih, udah waktunya maghrib. Bo, gue nggak tahu nih hari ini kayaknya gue lagi bernasib seperti apa. Jadi gue barusan tadi naik bis, terus gue diberhentiin dong di ini, gue liatnya sih Zayat Sport, jadi kayak pelabuhan gitu. Terus gue ada di halte yang kanan kiri gue tuh kayak lagi pembangunan gitu loh. Gue nggak tahu ini di mana. Emang sih pas lagi corona ini memang ada apa namanya, operating limit, operating hour-nya di itu, jadi dibatasin nggak sampai malam. Cuman setahu gue kayak sampai jam 7 atau jam 9 gitu ya bis itu bisa dinaikin. Ini baru jam 7, baru 7:30 gitu. Gue nggak ngerti kenapa gue diturunin ya tadi ya. Apa gue naik taksi aja ya? Gue jalan dulu deh ke depan deh, daripada di sini nggak tahu, serem banget. Gila, gue udah nggak tahu deh ini di mana. Gue nggak pernah lewatin jalur ini soalnya.
Gue nyari ini aja dulu deh, halte buat naik taksi. Tadi habis nanya-nanya sama si entah orang pelabuhan atau gimana, harusnya sih ada bis, cuman gue nggak berani, tadi sepi banget, cuman gue sendiri. Liatin aja tuh sekeliling gue kayak gini. Tadi gue di ujung sebelah sana gue nunggunya. Aduh, alhamdulillah akhirnya gue udah sampai bisa naik taksi juga. Tadi gue asli sebenarnya panik banget karena gue diturunin out of nowhere, nggak tahu itu di mana, kanan kiri cuman kayak lagi pada pembangunan, terus deket pelabuhan Dayat Port tadi. Terus barusan gue nanya nih sama supir taksinya, dia bilang memang jam operasi bus itu cuma sampai jam 8, tapi tergantung dia posisinya di mana si poolnya itu. Jadi misalnya poolnya jauh, jam 6 pun dia udah harus balik ke pool, karena intinya jam 8 malam bis-bis itu udah nggak boleh berkeliaran di jalan. Nah mungkin tadi gue setengah 8 udah mendekati mau jam 8 kan, dia udah mau harus pulang ke pool, jadi gue makanya diturunin. Ya Allah, nasib banget sih gue hari ini. Baiklah, gue sekarang mau menikmati makanan hasil hunting tadi setelah melewati beberapa tragedi. Terima kasih sudah menonton video perjalanan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye!